firman-firmannya itulah yang dikatakan jalan menurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Handis Lebes Channel, diskusi bersama Oten. Mereka. Nah, sebenarnya inilah yang dimaksud jalan itu. Gitu. Simple sih memaknai Bible itu. Iya, tapi dalam pandangan saya, maksudnya saya masih sedengan Yohanes 14 ayat 6, Bang. Itu pernyataan Yesus sendiri. Dan Apa itu, Bang? eh, pasti Abang udah tahu lah Yohanes 14 ayat 6. Iya, silakan. Iya. Itu yang dibawa dalamku tadi. Iya. Yohanes 14 nomor 6. Iya, itu saya udah baca tadi. Itu saya baca. 14:6 itu. Gitu. Sebenarnya semua nabi, semua rasul itu adalah jalan. Dia adalah petunjuk, maksudnya itu loh, arah gitu ya. Arah menuju Tuhannya. Itulah jalannya itu. Gitu. Sudah benar sih Abang memaknai itu 14:6 itu. Sudah benar. Cuman memaknainya jalan itu adalah tujuan, padahal beda. Begitu. Bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia yang berkata sendiri. Kecil Bang suaranya. Halo, tes. Iya. Iya, Kecil, suaranya kecil. kecil, Los. Jadi saya mau ulangi. Jadi saya mau ulangi lagi bahwa di dalam Matius 2 ayat 18, kalau nggak salah ya, itu menyatakan Yesus bahwa dia adalah anak manusia atas hari Sabat. Jadi atas hari Sabat itu menandakan bahwa kembali lagi kepada 10 hukum itu. Jadi dia sendiri yang mengatakan. Itulah tadi yang saya katakan dari awal, Eldos ya, bahwa Anda kan mempertanyakan Yesus menerima hari Sabat, kan begitu ya, benar nggak? Yo. Nah, kenapa di Al-Quran itu kenapa orang Islam beribadahnya hari Jumat, kan begitu? Ya, benar nggak? Halo, Eldos? Iya. Nah, itulah tadi yang saya katakan dari awal, bahwa Al-Quran datang menyempurnakan. Nah, kalau seumpamanya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Palopo, bahwa itu ada hitungannya. Saya coba mengajak untuk berpikir secara praktis saja ya, bahwa kenapa kami umat Islam melaksanakan beribadah pada hari Jumat? Itu perintah Allah. Iya, perintah Allah, gitu. Jadi kami tidak akan melaksanakan segala sesuatu yang bukan perintah Allah. Nah, adapun masalah teknisnya tadi yang sudah jelaskan Pak Palowo tentang hitung-hitungannya gitu. Nah, seperti ya mungkin kalau dihitung-hitung nggak beda juga sih gitu. Cuma itu kan perhitungan manusia gitu kan. Tapi Allah sudah mengatakan, memerintahkan kita untuk beribadah pada hari Jumat itu. Dan bukan cuma beribadah pada hari Jumat, kita tiap hari 5 kali, 1 hari 1 malam itu. Nah, kalau Yesus ya, menurut pemahaman kami yang saya pernah mendengarkan itu, Yesus itu beribadah juga sama dengan melaksanakan sholat bagi umat Muslim, pagi, siang, dan sore. Nah, pelaksanaannya masuk ke bait Allah, bait suci ya. Sebelum masuk ke bait suci, dia mencuci tangan dan kakinya. Artinya tuh melepaskan kasut. Kemudian dia bersaf, maju 3 langkah, kemudian sujud dan berdoa. Nah, kalau memang itu kalau itu memang yang dilaksanakan Yesus, kenapa umat Islam ada melaksanakan ruku dan sujud? Nah, itu yang saya pernah baca ya. Yesus itu dan pelaksanaan ibadahnya itu hanya 1 rakaat. Kalau dia mau melaksanakan sholat lagi,
atau sembahyang atau penyembahan lagi, istilah lain, itu dia harus keluar lagi, mencuci tangan dan kakinya lagi, kemudian masuk lagi. Nah, kemudian cara pelaksananya juga hampir sama, dia melipat tangan di dadanya. Itu yang pernah saya dengar, yang saya pernah baca ya. Begitu. Jadi makanya kita menyimpulkan pertanyaan, kenapa orang-orang Kristen ya melaksanakan ibadah itu yang tidak dianjurkan oleh Yesus? Ya seperti melaksanakan kalau Eldos kan melaksanakan hari Sabat ya, Sabtu ya. Nah, tapi teman-teman Kristen lain mayoritas di dunia ini melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Kemudian bernyanyi, ada yang loncat-loncat. Nah sekarang menurut mereka, apakah hal-hal seperti pernah dilaksanakan oleh Yesus, pernah diajarkan oleh Yesus? Hari Sabat dengan hari Jumat itu. Kemudian ada satu tadi typingan Eldos, bukannya masuk Islam kalau nggak ke Mekah nggak masuk surga. Oh nggak gitu, nggak gitu. Konsepnya ke Mekah ya. Lanjut Greng, lanjut. Ya begini ya, Bang Eldos. Kalau hari Sabat itu kan adanya di 10 perintah Tuhan deh ya. Kuduskanlah hari Sabat. Nah sebelum kita mengenal apa itu Sabat dan untuk siapa gitu ya, itu kan adanya di kitab Musa, di Taurat, di Ulangan kan gitu. Nah sedangkan kitab Musa itu untuk Bani Israel. Nah sampai sekarang orang Yudaisme itu menguduskan hari Sabat. Bagaimana cara hari Sabat itu? Mulai dari Jumat petang itu sampai besoknya lagi begitu, Sabtunya itu tidak ada aktivitas untuk mencari nafkah. Silent total kecuali emergensi orang sakit. Dokter-dokter masih bisa bekerja, untuk kemanusiaan masih boleh. Tidak boleh ada untuk dagang keuntungan pribadi. Itu. Nah Sabat itu untuk Bani Israel, terutama Yudaisme, bukan untuk seluruh umat manusia, apalagi di luar Yudaisme. Jadi kalau Anda ingin Sabat, Anda jangan jadi Kristen. Gitu ya, sekali lagi saya ulang ya brother, kalau Anda ingin Sabat, jangan jadi orang Kristen. Itu. Kalau untuk hari Jumat, kami umat Islam itu berdiri sendiri, ada Al-Quran. Ya, ada nabinya yang menjelaskan menerima wahyu di surat Jumat itu ya. Di sana diperintahkan untuk beribadah di hari Jumat, pengganti sholat duhur. Nah, jadi kami umat Islam itu berdiri sendiri, tidak nengok kiri, tidak nengok kanan gitu. Nah, saudara kita Kristen nih, yang Advent khususnya berhari Sabat. Emang Anda siapa? Ini mohon maaf ini Bro Edo ya. Anda ya siapa? Kan Anda Kristen. Nggak dituntut untuk bersabat. Kira-kira sampai di sini dulu Bro Edo, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih. Boleh tambahkan kenapa kami beribadah hari Sabat? Karena itu bukan hanya untuk Musa. Semenjak Allah menciptakan itu, di hari ketujuh dia telah bukan berarti dia beristirahat. Cuman dia memberkati setiap penciptaan. Dan perjanjian baru ketika Paulus membunuh Yesus, ya, tetap dia mengingatkan juga kepada orang-orang Roma, orang-orang Filipi dan Efesus di Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia bagi umat Allah ini dalam perjanjian baru, masih diulang lagi bahwa hari Sabat itu menjadi tanda bahwa Allah adalah Sang Pencipta. Makanya dalam Imamat 23 ayat 32 itu sebagai data bahwa pergantian hari ketika dilihat dari matahari terbenam sampai ke matahari terbenam. Itulah pertanda pergantian hari. Kalau seandainya dibilang kayak begitu ya wes lah, kalau dibilang menurut Islam untuk pergantian hari jam 12 siang
oh ya wes, nggak apa-apa, itu mungkin pandangan dari Al-Quran seperti itu, saya nggak bisa memaksakan. Oh, Mungkin Bro itu. Edo, gantian. Kami umat Islam itu tidak ikut-ikutan kepada siapapun. Kami berdiri tegak di sini, ada Al-Quran. Ada Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami. Ada hadis lebih mencerdaskan, lebih menjelaskan, kan begitu. Anda ini sebenarnya siapa? Anda ini kan bukan Yudaisme. Anda bukan Bani Israel. Taurat itu, khususnya tanah, begitu, isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim itu, untuk Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31. Itu perjanjian utama Yahudi, Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakob. Ya, jadi sahabat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Tanya aja deh sama orang Yudaisme itu. Nah, anehnya lagi, brotherku ini, kenapa sih Anda mau bersahabat-sahabat? Itu bukan untuk orang Kristen, tidak ada hubungannya dengan Paulus. Begitu, baca aja di Ulangan. Baca aja Ten Commandment itu 10 perintah Tuhan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Dan seterusnya itu. Itu kan ya. Nah, kalau Anda bersahabat, Anda jangan menuhankan Yesus. Karena di sana jelas gitu, jangan dipilih-pilih di sana begitu. Nah, kalau Anda sendiri yang bersahabat, bagaimana Kristen lain berhari Minggu? Nah, Anda sendiri Kristen, terbelah-belah seperti itu. Nah, saya sarankan kepada Anda, ya, kalau ingin bersahabat, jadilah Yudaisme, pergilah ke sana. Atau boleh tinggal di Indonesia, tapi Anda Yudaisme, pelajari Taurat dengan baik. Kira-kira begitu. Oke, mau tambahkan Bang. Jadi Taurat itu Bang, itu beda dengan 10 hukum. Kalau Taurat seperti 613 itu yang saya tahu isinya. Kalau mereka beribadah di sinagog, itu dipisahkan laki-laki di depan duduknya, baru perempuan di belakang. Dan kalau mereka mau beribadah, itu nggak boleh jauh-jauh dan jangan sampai keringat. Itu ada dalil-dalilnya itu dalam hukum Taurat. Beda dengan 10 hukum. 10 hukum itu Tuhan yang buat karena dia turunkan dari surga lewat 2 loh batu itu. Sedangkan sunat perpuluhan itu dibuat oleh Musa tapi diresmikan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Supaya mengajarkan bangsa Israel turut sama Tuhan. Bukan Tuhan sendiri yang buat, tapi yang Tuhan buat itu hanya 2 loh batu itu, yaitu 10 hukum. Begitu Bang, bukan untuk Yudaisme. Kalau Yudaisme, kenapa Paulus masih menyinggung kalau gitu? Kenapa masih Paulus menyinggung di Ibrani 4 ayat 9? Dan kalau menurut pandangan saya, mungkin saja dia benar-benar berarti pengikut Yesus gitu. Bro, sekali lagi terakhir ya. Bro, 10 perintah Tuhan itu ada di kitab Musa di Ulangan. Di Keluaran. Baca Keluaran 20 nomor 1 sampai 17. Itu perintah Musa. Bukan untuk orang Kristen, untuk Bani Israel. Gitu ya. Jangan menyembah berhala. Bang, Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Gitu loh. Jadi itu untuk Bani Israel, adekku Eldos, bukan untuk Kristen. Gitu ya. Jadi untuk Taurat Musa itu bukan untuk seluruh dunia. Coba kau ada Bible nggak di situ? Lo baca Yeremia 31 nomor 31. Di sana itu hukum Taurat itu perjanjian utama Bani Yehuda, Bani Yakob, bukan untuk seluruh dunia. Jadi nggak usahlah bersahabat-sahabat. Itu bukan untuk Anda, serius. Sahabat itu, ya sekali lagi saya ulang, itu untuk Yudaisme. Itu disakralkan di sana. Oke? Paham sampai sini ya, jangan sahabat-sahabat lagi ya. Oke? itu menurut abang lah, tapi datanya saya ada Kejadian 9 ayat 12, 10 hukum itu untuk selamanya, itu tanda peringatan dari Allah sendiri bagi saya. Itu sih. Oke, terima kasih Bang. Nah, menurut Anda 10 perintah Tuhan itu dari mana itu perintah? Dari Allah. Iya, bukan dari Yesus ya. Kalau dari Yesus itu di perjanjian lama dia menyatakan. Nah, justru itu kalau ingin Anda bersahabat, jangan tuhankan Yesus. Jadilah Yudaisme yang baik. Ada dua pilihan di sini. Bagaimana? Kalau Anda mau hari Jumat, ya segera bersyahadat. Nah, kalau Anda menjadi Kristen, ya segera hari Minggu dah sandai. Itu aja bro, Kristen itu sandai Minggu. Karena bersumber dari Roma.
Kristen Iya, itu nggak bersumber dari tempat lahirnya Yesus. benar-benar. Kamu tahu nggak sejarah Kristen dari mana, bro? Iya, dari kitab 1 Korintus berapa yang 1 diakan? Korintus 11 nomor 27. Iya, Ya, TK. Barnabas, dengerin, Barnabas sama Paulus pergilah di ke Antiokhia, 1 tahun lamanya dia mengajar. Di sanalah pertama kali murid-murid disebut Kristen. Jadi pendiri Kristen itu menurut Kisah 11:27 itu Barnabas dengan Paulus, ya. Terbentuklah Kristen di sana, murid-murid dipanggil, baru beralih ke barat, ke Roma. Turki itu Antiokhia itu di sebelah selatan Turki sana, sudah ke Eropaan. Bergeser ke barat, diyunanikan, dikuasai Raja Konstantinopel, kemudian dikonsilikan. Makanya Babylon itu berbahasa Yunani. Begitu coy. Jadi ajaran Kristen itu bukan bersumber dari tempat lahirnya Yesus. Kalau memang ajaran Kristen dari tempat lahirnya Yesus Mesias, di sana kagak laku. Yang di sana Yudaisme. Contoh misalnya ya, Anda memamerkan, Anda menjual Kristen di tempat lahirnya Yesus Mesias, mohon maaf, Anda diludahi oleh bocah-bocah. Karena memang itu sangat tidak jijik mereka itu coy, jijik, serius. Nah, untuk itu sahabatku Eldos, marilah menjadi pengikut agama mempunyai ciri khas. Nggak usah ke Yahudian, jadilah Kristen yang baik. Kalau enggak ya hari Minggu pilih Minggu untuk Kristen, Sabat untuk Yudaisme, hari Jumat umat Islam. Anda mau pilih yang mana gitu loh. Semoga ngerti ya sahabatku Eldos ya. Lanjut. Bang, terima kasih. Jadi begitulah berdirinya Advent pada tahun 1844. Makanya ada perpecahan Protestan jadi mengenai hari Sabat itu. Karena apa? Memang Yehuda membenci Yesus. Jadi kami beda. Kami Advent bukan membenci Yesus karena walaupun kami beribadah hari Sabat, bukan berarti kami pengikut Yudaisme. Tapi kami adalah gereja Advent yang memiliki visi misi. Itu di dalam kitab Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 tentang kabaran 3 malaikat, Bang, bahwa Yesus akan datang 2 kali. Itu habis itu. Tahu nggak Advent berasal dari mana coy? Saya konfirmasi dulu ke Anda. Advent dari mana? Tahun berapa kira-kira? Menurut perpecahannya. Advent itu dari Amerika Bang Serikat. Ade sama Bang Eldos, Bang Ade sama Bang Eldos, saya Bentar dulu, saksikan dulu saya bentar. Bentar dulu, temani saya dulu 5 menit. Jadi Advent itu sayang Eldos. Adek, Advent itu kan kalau nggak salah dari Amerika Serikat di William Miller. Kira-kira tahun 1800-an lah. 1830-an lah sampai 1040-an gitu. Itu jadi Advent itu bukan berasal dari kelahiran Yesus Mesias, tapi dari Amerika Serikat. Paham sampai sini, Bro? Benar, Bang. Nah kalau dari Amerika Serikat ngapain disabat-sabatkan untuk Yudaisme, nggak nyambung, coy. Oke. Itulah, Bang, karena kami sudah mempelajari perjanjian baru dan kami satukan itu bahwa sebagai anak manusia atas hari Sabat. Jadi kami beribadah hari Sabat bukan karena kami Coba bayangkan, Bro, bayangkan kalau Advent itu lahir di Amerika Serikat. Kenapa mesti harus mengikuti Taurat Musa? Kagak nyambung tuh barang. Satu daerah berbahasa Inggris, satu Sabat itu berbahasa Yudaisme, berbahasa Ibrani gitu. Gimana nyambungnya, coy? Kagak nyambung toh. Ya, kami mengevaluasi setiap dalil-dalil orang-orang Kristen dan Baca Amsal 3 nomor 5, dilarang keras untuk berpendirian sendiri. Enggak boleh. Harus ada patokannya begitu. Begitu juga dijelaskan tadi saudara saya di sini bahwa tidak boleh membuat sesuatu tapi mengatasnamakan iri dari Tuhan. Gitu loh. Jadi punyalah ciri khas, teman-teman. Mudah-mudahan kalau belajar lagi ke depan, kalau kamu mau jadi Davidian, silakan saja jadi Davidian. Tapi jangan menggawa ketawa-ketawa di luar gereja. Saya paham itu, Bro. Davidian banyak anak buah saya gitu. Oke, ngerti Davidian kan? Tahu. Dia yang Udah. Makanya lu jadi Davidian, lu ngerokok sih kalau lagi Sabat lu. Gak boleh. Oke. Jadi kalau Davidian itu bukan disahkan di gereja Advent, itu dia orang-orang yang kecewa. Jadi makanya dia buat gereja Advent jadi Davidian. Ya itulah.
Ya, ini hanya edukasi. Mohon maaf ya, Bro Eldos ya. Semua kedepannya lebih baik. Saya bukan lebih pintar, tapi saya juga banyak-banyak membaca lah sebelum diskusi. Oke, Bro. Aku mau nambahkan ciri khas dari gereja Advent ya, Bang. Bukan untuk apa-apa, cuman Gak apa-apa, silakan. kan dari Abang benar tadi bilang 1800 gereja Advent berdiri. Kenapa? Bukan karena pendirian kami, tapi ada pelopor yang mendapatkan ilham, namanya Ellen G. White. Dia yang mendapatkan perintah dari Allah bahwa karena Kristen sekarang ini sudah lari daripada ciri khas penyembahan. Seharusnya mereka beribadah di hari Sabat, bukan di hari Minggu, karena di hari Minggu dibuat oleh Katolik. Dan itulah makanya kenapa gereja Advent berdiri, oleh karena dapat penglihatan dari mohon maaf, dari Ellen G. White, dari mimpi atau penglihatan yang dikasih oleh Allah kepada Ellen G. White itu sebagai pelopor pendiri gereja Advent. Begitu, Bang. Iya, ya, itulah anehnya kalau ada seorang Ellen G. White, orang Barat, orang Amerika Serikat mendapat penglihatan, gitu ya. Ya, is oke aja sih kalau orang Amerika itu, kalau nggak salah kan di daerah New England ya, negara bagian Amerika Serikat, New England gitu ya. Paham kan? Jadi di sana lah mendapat penglihatan itu tahun 1800 loh. Bayangkan kalau sampai ada seorang mendapat penglihatan terus kemudian membuat denon baru namanya Advent gitu ya. Bersumber juga Anda kan masih pakai LAI juga. Anda tidak pakai King James version. Kedua, tadinya kan juga tadinya juga kan Katolik juga. Ya, silakan Bang. Iya, mungkin ini yang dimaksud sama Yesus ini, Dek. Matius 15:8, Dek. Ya, kurang lebih sebegitu. Amsal 3 coba nomor 5, Bang. Dibuka. Amsal 3 nih nomor 5, Dek. Ya, coba Bang. Jadi kalau Bro Eldos ya silakan saja. Tapi ya Anda kan masih muda nih, kalau menurut saya belajarlah dan belajar terus begitu. Nah, kalau Anda menjadi Advent Indonesia juga kan Anda minoritas. Yang mayoritas kan Trinitas. Apa itu? Ya Katolik dengan Lutheran. Lutheran apa sih? Ya Protestan kan gitu. Anda mau kemana sebenarnya? Anda pergi gereja hari Minggu, ya Anda tentu juga dikucilkan. Anda tidak Natal toh, Anda tidak makan babi, Anda disunat, dan banyak sekali tantangan Anda. Saya paham untuk Advent. Nah itu Amsal 3 nomor 5 coba dibaca. Nggak boleh berbuat sesuka hati itu loh. Oke, percayalah. Coba dibacain dulu Pak Palopo. Ya. Jadi di sini dikatakan ada korelasinya tadi di Matius itu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah ini kan artinya di sini kan dia memilah-milah gitu ya, Dek. Yang nggak boleh berpendapat sendiri. Iya, akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah iya di sini. Jadi kalau di Advent itu dia milah-milah gitu loh, milah-milah. Oh ini yang bagus ditarik dari sini kan, ini yang bagus ditarik dari situ. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi ada bagusnya Advent karena dia juga bersumber dari halal yang bersih. Pertama dia bersih orangnya harus sunat. Kedua dia tidak makan babi, tidak alkohol dan seterusnya begitu. Advent bersihnya di sana. Dia masih pakai imamat 11:7. Nggak boleh makan sembarangan, apalagi yang tidak bersisik itu seperti cumi, udang, apa segala macam belut. Adventnya di situ bagusnya, gitu ya, Bro. Anda tidak Natal pula, betul? Iya betul. Nah, itu dia. Ada bagusnya, tapi berdirinya di mana gitu loh? Masa agama kepercayaan lahir dari Amerika Serikat kan gitu masalahnya. Iya, karena Protestan udah Bang, jadi kami si Protestan makanya dapatlah penglihatan dari Nyonya Lenjot karena dia bergumul apakah ini benar gereja yang diutus Tuhan di dalam Protestan ini, makanya dia minta petunjuk Tuhan. Jadi akhirnya dapatlah penglihatan, makanya dia uji lagi apakah ini benar sesuai dengan tulisan dalam Alkitab itu. Nah, akhirnya dia uji-uji berapa tahun, 3 tahun atau 4 tahun dibilangnya. Iya, udah kurang lebih 4. Tapi nggak boleh ngunyi-ngunyi atas pengertian sendiri tuh. Amsal lo jelas tuh. Iya.
nggak boleh berpendapat sendiri, harus ada SOP-nya dari Yesua Mesia. Iya, siapa tahu kan mimpinya itu bukan takutnya gitu. Sedikit Iya, Bang Andi ya. iya bang, iya. Eldos, ini menarik tadi yang Eldos angkat mengatakan bahwa mendapatkan penglihatan ya, mendapatkan penglihatan kan. Ellen G. White. Nah sekarang untuk Ellen G. White itu artinya timbul lagi pertanyaan Eldos, dari mana Angelos siapa? Ellen G. White. Sekali namanya ya. Ellen aja. Ellen G. Ellen. White. Ellen itu dari mana dia bisa mendefinisikan atau memberikan satu sebuah kepastian bahwa itu datang dari Tuhan, dan itu yang memberikan informasi adalah Tuhan. Pertanyaan Abang Penta lagi ya. Dalam kitabnya Yohanes Kekasih itu ingatannya Yohanes Kekasih ada 7 jemaat Sardis, Philadelphia, dan yang ketujuh jemaat Laodikia. Nah itulah kami yang termasuk jemaat Laodikia itu bang, yang suam-suam kuku yang tidak dingin tidak panas, malah di tengah-tengahnya itu orang-orang yang labil memang. Enggak, yang tadi kan yang bersumbernya berasal mulanya Advent itu kan dari Elon kan, ya kan? Nah, katanya menurut mendapatkan penglihatan gitu kan. Nah, sekarang apa yang dilihat gitu? Apa yang dilihat dan bagaimana bisa memastikan bahwa itu adalah yang memberikan informasi adalah betul-betul adalah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kenapa saya katakan begitu? Itu sangat bertentangan dengan di Yohanes 5:37. Ya kan? Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Kan gitu. Jadi di sini mau mengajak Eldos itu berpikir secara logika gitu. Kalau berbicara masalah keimanan, ya itu kan terserah masing-masing individu ya, individual kan gitu. Kalau jadi boleh tahu kan bro, verifikasi. Tanya coba, bro Elon Ya. umurnya berapa? Usianya berapa Anda bro? Masih muda ya? Bro Eldos masih Kalau muda ya? Kalau Eldos ini saya perkirakan kurang lebih sekitar 30 lebih lah. Hampir 40 lah. Kira-kira. Ya Eldos ya? Saya baru Masih Davidian ini. Masih bujangan. Davidian itu yang bujangan-bujangan itu. Betul ya bro? Masih bujang bang. Enggak. ya tapi aku bukan Davidian bang. Mohon maaf ya. Oke. Masih bisa belajar ke depannya tah. Ini anak masih bisa belajar. Iya, Belajar iya. terus bro, belajar Nah, terus bro. Saya sukanya Bang Andi karena dia Sopan. mencoba sopan, kemudian dia jujur tadi mengakui sendiri bahwa di dalam Alkitabnya dan mempersalahkan juga LAI gitu. Dan bahkan ada kata-katanya bahwa sebenarnya orang-orang Kristen itu harus mempelajari bahasa aslinya. Betul ya Aldos ya tadi ya di awal kita ya. Kemudian dia mengakui sendiri Bang Andi bahwa di dalam kitabnya itu ada kontradiksi gitu. Ya, saya dengar tadi. Iya. Jadi silakan kalau Bang Eldos mau datang ke sini, saya suka gitu. Lebih enak kita mengedukasi teman-teman yang ada di bawah dengan berdiskusi seperti daripada kita gotok-gotokan gitu ya. Ya gitu ya Eldos ya. Ya, intinya adalah Advent itu lebih bersih daripada Kristen lain. Terus lebih logis sebagian, mohon maaf ya. Ya, logisnya itu ya tidak makan babi seperti Yesua Mesia tidak makan babi. Wajib disunat, no alkohol, tidak Natal, tidak ada itu hari kelahiran Tuhan. 25 Desember itu no, dan seterusnya. Ya tinggal dipoles saja sih. Kebanyakan yang mualaf itu banyak dari Advent. Karena apa, dia tidak susah lagi mengkondisikan diri dalam meluk Islam.
Kenapa? Ya udah disunat dan tidak pernah makan yang halal yang diharamkan. Tinggal dipoles ke dalam bahwa ibadah itu harus ada SOP-nya. Kedua yang paling fatal di sini adalah bahwa tinggalkanlah hal-hal mengenai ada pembunuhan di atas tiang salib dengan cara terkutuk, Galatia 3:13, untuk menebus dosa manusia. Di sana titik pangkalnya sebenarnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik. Oh, iya. Lanjut. Amin, 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 amin ya. Eldos, ini kan ada ayat yang ditampilkan oleh Bang Palopo, ya kan? Ini menurut Eldos ini gimana ini dengan ayat ini? Bro, signal. Iya, iya. Bagaimana Anda coba menganalisa atau menjabarkan ayat ini Matius 15:89 ini? Jadi ya ini benar adanya, karena contoh agama Yahudi itu ini kan dia dibilang adalah bangsaku, tapi kenapa? Karena mereka perintah manusia. Contoh ya, kalau beribadah masa dilarang-larang, kalau contohnya duduk sama-sama padahal udah suami istri, kenapa harus dilarang? Itu kan perintah manusia itu. Maksudnya begini, ayat data ini, mohon maaf ya. Kalau beribadah itu jangan ada perintah atau dari arahan dari manusia kalau tidak bersumber dari Tuhan. Itu maksudnya ini. Beribadahlah sebagaimana orang yang kau tokohkan itu. Nah, sayangnya adalah Yesua Amasia itu tokoh untuk Bani Israel. Gitu ya. Mohon maaf nih, jadi tokoh Kristen itu bukan Yesua Amasia. Apa yang dilakukan Yesua Amasia waktu hidup dia mengajar, coba? Cara ibadahnya itu seperti Nabi pada sebelumnya. Ke sinagog dia, buka kasut, berwudu, masuk ke dalam, sujud dan berdoa. Bukan ke gereja dia, begitu. Nah, tokohnya itu. Nah, kalau Anda gereja, tokohnya siapa? Yesus kan nggak pernah mendirikan gereja. Yesus dalam masuk gereja nggak pernah bernyanyi-nyanyi seperti itu. Ya mohon maaf ya. Dan seterusnya begitu. Jadi betul kata Matius 15:89 ini, gitu ya. Jangan beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan perintah manusia. Maksudnya Tuhan itu beribadahlah kepadaku sebagaimana yang diajarkan oleh utusanku di muka bumi. Untuk ajarannya Nabi Musa, Bani Israel, mereka ibadah, masih pegang Yudaisme itu. Yesus Masih juga kan praktisi Yudaisme, dia bukan Kristen dia. Begitu bro kira-kira. Intinya ya, paling inti di sini, Sema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Hanya ada satu Tuhan. Kalau udah percaya hanya satu Tuhan, Yesus bukan Tuhan, dia utusan, bagaimana SOP-nya untuk beribadah? Ablul minallah dibetulin, ablul minan nasnya apalagi. Apa itu hubungan sesama manusia dan bagaimana merasa bersyukur, merendahkan diri, menghamba kepada Sang Pencipta. Ada caranya. Islamlah solusinya. Thank you. Aku mau menambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Kalau sebentar Bang Eldos ya, saya mau tambahkan di sini kalau menurut definisi saya tentang ayat ini pendek sekali. Inilah ciri orang munafik kalau dalam Islam, ya kan? Karena kenapa saya katakan munafik? Bahwa ini bangsa ini tuh memuliakan Yesus dengan bibirnya, ya kan? Padahal hatinya jauh gitu. Mereka juga beribadah, sedangkan dia melaksanakan ajaran perintah manusia. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya, mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah perintah manusia yang dimaksud Yesus ini siapa kira-kira? Kalau menurut Eldos? Kalau ini ya paling ahli Taurat. Kenapa?
Oh, ahli-ahli Taurat. Nah, itu ahli-ahli Taurat mengajarkan tentang caranya apa yang diperintahkan Yesus atau tidak? Sejarah daripada bangsa Israel dipimpin Musa. Kenapa? Suaranya kecil, Eldos. Di Musa bang, yang memiliki banyak kriteria beribadah, jadi ya itu yang didominankan, bukan pada Allahnya itu daripada aturannya di zaman dahulu. Ya, kata kuncinya kalau satu, ayat ini menurut Islam adalah orang-orang munafik. Ya, tidak sesuai kata dan perbuatan gitu. Sama contohnya kayak gini. Saya di depannya Eldos itu memuja Eldos. Itu Eldos baik banget gitu. Kalau Iya, data ini itu Syiah. Iya, betul. Yang saya katakan begitu, Eldos, ya, bahwa di sini sama dengan saya katakan begini, di depannya Eldos saya sanjung Eldos, tapi di belakangnya Eldos saya katakan tuh Eldos orang kurang ajar, itu orang begini. Ya kurang lebih mungkin kalau saya definisikan seperti itulah maksud daripada kalimat ini ya, ayat ini ya. Kalau saya sih begini, saya langsung tembak aja bahwa yang sekarang yang diikuti Eldos ya ini ajaran manusia. Ya. Iya, langsung tembak ke situ aja. Iya, sebenarnya yang dimaksud di sini adalah Paulus sebenarnya. Bukan, kalau dia bukan Paulus. Bukan. Dia di ini Ellen G. White dia. Dari Amerika Serikat. Yang mendapat penglihatan mimpi. Iya, bukan di situ ayat itu. ini. Enggak. Jauh ini luas. Ini mananya luas. Ini mananya luas. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, sekarang kan kalau kita berbicara masalah tentang Paulus, itu kan lari semua daripada konteks apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu kan menurut si Paulus itu sendiri. Gitu. Kalau saya sih memaknainya gitu ya. Iya, tapi dia juga ada juga yang dia tolak Paulus. Paulus kan boleh makan semua. Sunat. Enggak, bukan kita berbicara tentang Eldosnya gitu loh. Kita berbicara pada konteks ayat ini kan ada kata-katanya di bawah kan. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, perintah manusia di sini siapa di sini yang dimaksud? Boleh sebenarnya perintah manusia, asalkan manusia ini mendapatkan wahyu dari Sang Pencipta melalui sebuah kitab suci. Tidak apa-apa. Kan di atasnya Bang Andi mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Kan begitu. Nah, sedangkan sedangkan ajaran yang mereka diajarkan ialah perintah manusia. Kalau ini izin juga ya. Kalau memang kan Nabi Muhammad berkata begini, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya kan, ya kita mengikuti Nabi kita. Nabi Muhammad SAW itu kan mendapat perintah dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak apa-apa, ikuti manusia itu sepanjang ini bisa dipercaya. Kan begitu. Iya, betul. Kalau Eldos ini dia percaya Ellen G. White karena menurut Eldo dia mendapat mimpi penglihatan dari Tuhan. Nah itu nggak masalah sih buat dia gitu loh. Karena itu iman dia gitu loh. Itulah kan kita kira-kira gitu. Ya, itulah tadi saya ajak Eldos berpikir secara logika. Yakin nggak kira-kira apa yang dilakukan Ellen G. White ya? Bahwa itu betul-betul itu adalah Allah, adalah Tuhan Sang Pencipta. Sementara di Yohanes 5:37
Toh jangankan rupanya pun tidak bisa dilihat, rupanya tidak bisa, suaranya pun tidak bisa didengar. Kan agak bertentangan dengan itu Bang Andi kan? Jadi namanya itu Ellen G. White. White itu putih, Ellen G. White itu namanya. Jadi jadi gini Bang Andi. Jadi Tuhannya teman-teman Kristen ini amburadul. Ya, pertama muncul Katolik, lalu datang menurut firman Tuhan juga Martin Luther kan. Nah, kontras lagi di situ kan. Nah, datang lagi ke Advent. Lain lagi. Jadi gimana itu ya? Bukan Katolik, Bang. Ya, gue baca gini ya. Ellen Gold White itu lahir, nama lengkapnya sebenarnya Ellen Gold Harmon. Lahir November 26, 1827. Meninggal 16 Juli 1915. Dia seorang penulis, seorang tokoh Kristen di Amerika. Dia dengan Joseph Bates dan James S. White membentuk organisasi keagamaan yang sekarang disebut sebagai Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Betul ya, Dos? Ya, betul, Bang. Oh, organisasi. Ya iya. Aduh, parah. Ellen White diyakini oleh para pengikutnya memperoleh ilham atau wahyu dari Tuhan. James White dan pelopor gereja Advent lainnya menafsirkan ilham itu sebagai manifestasi karunia nubuat sebagaimana dimaksud dalam Wahyu 12:17 atau 19:10 yang menyatakan bahwa kesaksian Yesus Kristus sebagai roh nubuat. Karyanya serial Confess of the Ages memaparkan campur tangan Allah dalam sejarah dunia dari penciptaan hingga akhir zaman. Nah itu dari organisasi mereka di Amerika Serikat pada tahun sekian lah, 18-an gitu. Eldos. Terus Paulus kan juga dapat firman Tuhan juga bahwa apa yang masuk tidak diharapkan. Ya bukan ya, Paulus saja, Yohanes di Pulau Patmos dibuang dapat juga itu wahyu tuh bertubi-tubi. Nah, jadi gimana ini Tuhan nggak konsisten kan? Pindah-pindah ya. Bukan orang-orang inilah yang membuat satu unsur-unsur yang bisa dipercaya orang ya silakan saja. Kami umat Islam kok tidak ikut campur. Silakan saja. Tapi hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita salah langkah. Kan itu intinya. Ya, betul, Bang. Kalau betul. saya boleh berpendapat, berarti Eldos ini adalah korban sebenarnya ya. Iya. Jadi masih ada kesempatan Eldos untuk memperbaiki diri. Silakan banyak membaca. Tadi saya dengar katanya Asyurub ya, sudah membaca Al-Quran sampai ke surah itu ya. Al-Sukrub 61. Terus, jadi silakan terus Anda membaca, ya kan? Mau baca Bible, membaca Al-Quran, terjemahannya silahkan. Mudah-mudahan ya dengan andanya rajin membaca itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Amin. Ini nek matiin udah gala sih. Gala sih. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Iya. Aman. Ya makasih Brother Eldos. Sorry ya kalau ada kata-kata hilap dari kami, mohon maaf ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sekian teman-teman. Ini saya rekam. Mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat kita semua. Kalau diizinkan saya upload, kalau enggak saya enggak upload. Terima kasih buat semuanya. Taku, Dengko, Deng Palopo, Deng Aldo juga. Terima kasih buat semuanya.